Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Diahningrum, mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, di video tutorial kali ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan khususnya mengenai budidaya sengon. Nah, beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam video ini yakni yang pertama adalah mengenai pengertian apa itu sengon, kemudian karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh pohon sengon, kemudian yang ketiga adalah keunggulan-keunggulan apabila kita berbudidaya sengon. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur bagaimana cara penanaman sengon, mulai dari pembibitan di persemaian, kemudian penanaman di lapangan, pemeliharaan, hingga hasil akhirnya yakni pemanenan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Nah, langsung saja simak video berikut ini. Pohon sengon memiliki nama latin Falcataria molucana. Nah, pohon sengon ini memiliki kelas awet 4 dan 5, kemudian kelas kuat 3 dan 4 dengan berat jenis 0,33. Pohon sengon dimanfaatkan untuk kayu pertukangan, tanaman pelindung, konstruksi ringan, dan bahan baku pulp dan kertas, serta bahan korek api. Nah, kemudian keunggulan-keunggulan pohon sengon sendiri yakni memiliki pertumbuhan yang cepat, masa panen yang pendek, budidaya yang mudah, dapat ditanam di berbagai kondisi tanah, kayu tumbuh cenderung lurus, produktivitas tinggi, dan pohon sengon bersifat multiguna. Sebelum adanya kegiatan penanaman, pohon sengon harus dibibitkan di persemaian terlebih dahulu. Jadi ada yang namanya persemaian permanen dan persemaian tidak permanen. Persemaian permanen yaitu persemaian yang dia memiliki bangunan dengan fasilitas yang lengkap. Sedangkan persemaian yang tidak permanen merupakan persemaian yang dapat dipindah-pindah sehingga fasilitasnya tidak selengkap persemaian pemanen seperti itu. Nah, kemudian sebelum ada kegiatan penanaman, yakni dilakukan kegiatan persiapan dan pengolahan lahan. Yang pertama kali dilakukan adalah kegiatan pembersihan lahan dari rerumputan, ilalang, batu, sisa tanaman, dan hal yang mengganggu lain. Lahan dibiarkan terbuka selama seminggu agar terkena sinar matahari untuk mematikan bibit-bibit penyakit. Kemudian dilakukan pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm. Apabila tanah keras dan kurang subur, lubang tanam dibuat 50 x 50 x 50 cm. Pembuatan lubang tanam dilakukan 1 minggu sebelum penanaman, atau hal ini dilakukan agar lubang tanam terpapar cahaya matahari untuk sterilisasi secara alami. Nah, alternatif jarak tanam sengon yakni 1 x 3, 1 x 4, 2 x 2, atau 1 x 5 meter. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penanaman sengon yakni yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang digunakan yakni ada pohon sengon dengan jenis sengon laut, kemudian alat yang digunakan adalah cetok dan pacul. Prosedur selanjutnya dilakukan dengan pembuatan lubang tanam sebesar 30 cm x 30 cm x 30 cm. Lalu, pohon sengon laut yang sudah disiapkan kemudian dikeluarkan dari polybag secara perlahan-lahan agar media di dalam polybag tidak hancur. Setelah itu, pohon sengon yang telah dikeluarkan dari polybag dimasukkan ke dalam lubang tanam dan ditutupi dengan topsoil atau tanah bagian atas yang berasal dari hasil galian lubang tanam tersebut. Tanah yang sudah mencapai sepertiga ketinggiannya kemudian dimasukkan rabok untuk digunakan sebagai pupuk.
Lalu sisa tanah hasil galian dari lubang tanam kemudian ditutupkan seluruhnya ke dalam lubang tanam pohon sengon dan dipadatkan. Langkah selanjutnya adalah penyiraman pohon sengon. Berikut ini adalah gambaran dari software Seksi FS untuk penampakan atau proyeksi pohon sengon apabila sudah besar. Nah, itu tadi informasi-informasi mengenai dasar-dasar pengetahuan tentang pohon sengon. Nah, teman-teman bisa nih langsung mempraktekkan penanaman sengon di pekarangan rumah masing-masing. Kemudian, teman-teman juga bisa merasakan sensasinya saat menanam pohon sengon. Mungkin begitu saja video tutorial kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.